Jadi sebetulnya kayak featurize ini juga penting buat cerita-cerita yang unsur emosionalnya kuat gitu sih. Ini contohnya kalau ini masih screen sharing kan. Jadi ini ini waktu itu aku yang nulis tahun 2013 waktu napak reformasi. Jadi ini tuh tentang keluarga orang-orang yang meninggal. Jadi kan kalau kita masukin ke politiknya dikit kan waktu itu kan memang kayaknya si kerusuhan itu kayaknya ada dalangnya gitu kan. Jadi kayak sengaja membenturkan antara pihak yang dianggap sebagai orang kaya yang dan juga selalu dibilangnya kan ini orang Tionghoa gitu yang kaya dan pihak-pihak yang dihasut gitu ya karena kayak kamu miskin itu gara-gara salah mereka bla 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 jadi udah kamu jarah aja tuh toko-toko tapi ketika kayak masuk terus kan dikunci dari luar kan dan waktu itu pernah ada satu pengacara gitu sih dari LBH Jakarta namanya Mbak Esther Yusuf namanya terus dia bilang jadi sebenarnya yang dijadiin kambing hitam dalam kerusuhan 98 ini nggak cuma orang Tionghoa doang sih tapi kayak orang-orang juga yang di stigma sebagai penjara ini yang kebanyakan berasal dari kalangan sosioekonomi bawah gitu ya jadi terus ini dimulainya dari ini nih teman-teman I knew something was wrong itu kan kata Hamidah berusia 57 tahun. Jadi kayak biasa itu anaknya tuh pulang jam 7.15 malam tuh udah pulang gitu kan. Terus tapi malam itu tuh nggak pulang. Biasanya udah pulang buat apa sih zikir gitu sama sholat gitu. Cuman kok malam itu belum pulang. Terus baru tuh ternyata dia dengar kayak iya dia mati terbakar hidup-hidup di Jogja Plaza. Kalau teman-teman tahu ini di kalender ya. Sekarang namanya tuh udah berubah deh jadi kalender Plaza atau apa gitu setelah dibakar dan akhirnya dibangun lagi gitu kan. Tuh, jadi ini makanya ini featurize. Jadi terus ceritanya soal Udin. Terus dia kaget, dia nggak bisa makan, cuman bisa minum teh manis buat ngeganjil perutnya karena saking terkejutnya dia. Dan ini cukup panjang sih si human story intronya tuh. Sini orang tua lain kan, kalau ini kasusnya si orang tuanya Karyana yang meninggal juga di situ. Istrinya sampai nyaris hilang kewarasan, terus untung ada relawan yang ngebantuin. Nah ini baru nih lead-nya nih teman-teman. This March 13th, both Hamidah and Aming Darwin gathered in the back parking lot of Citra Mall. Oh sorry, sekarang namanya udah berubah jadi Citra Mall. Sebelum terbakar tuh namanya Jogja Plaza di Klender East Jakarta. Jadi kan ini apa namanya summary dari story-nya kan. Jadi setiap tanggal 13 Maret itu mereka orang tua yang kehilangan anaknya itu selalu ngumpul di halaman Citra Mall itu jam 7 pagi untuk tabur bunga dan baca doa-doa sebelum akhirnya mereka berangkat ke TPU tempat di mana jenazah anak mereka dimakamkan. Jadi waktu itu gue ikut juga sih. Dari jam 6 pagi, pokoknya mulai jam 6 pagi ngumpul tabur bunga dan tuh. Jadi makanya kan lead-nya kan ditunda gitu. Oke, terus oke, aku mau langsung aja deh biar cepet. Nah kalau misalnya review buku tuh kebanyakan ini sih apa featurize ya biar menarik. Tapi juga kalau straight news juga boleh. Lagi-lagi nggak ada rumusan baku. Kalau di Jakarta Post tuh biasanya em, kalau yang featurize itu bisa buat penulis-penulis yang emang udah dikenal gitu loh. Jadi bisa kayak kita ngebahas dari konteksnya dulu, entah isu terkini atau isu timeless yang tidak pernah berhenti dibicarakan, baru masuk ke dalam artikelnya. Terus model featurize ini juga cocok diterapkan untuk buku-buku yang terbitnya udah lama sih. Jadi kan kalau di media massa itu kan kita harus punya news value gitu kan. Jadi kayak bobot berita, bobot kekinian dari si buku atau apapun yang mau kita bahas itu apa sih gitu. Nggak masalah kalau sebetulnya itu buku itu diterbitkan lama. Atau misalnya kalau kayak majalah Historia itu kan, aku dulu pernah sih dapat beasiswa ikut kursus narasi di Yayasan Pantau. Itu salah satu instrukturnya tuh Pak managing editor dari Historia Budi Setiono. Jadi dia bilang kan kalau misalnya Historia itu kan ngebahas peristiwa-peristiwa sejarah, tapi ya harus selalu dikaitkan dengan konteks masa kini gitu. Jadi kayak
konteks masa kini apa sih yang membuat kita akhirnya menoleh lagi ke dalam peristiwa itu. Jadi makanya kalau media massa tuh memang kata kuncinya tuh konteks masa kininya itu penting ya. Gitu. Jadi kalau bukunya udah lama juga nggak apa-apa. Jadi maksudnya kayak ya ini buku V.S. Naipaul yang Among the Believers nih kayaknya bisa nih membantu kita memahami fundamentalisme Islam di zaman sekarang misalnya kayak gitu. Terus apalagi ya, mungkin ya kalau buat teman-teman yang buku-buku yang pengarang baru itu bisa juga sih kita langsung straight news gitu kan. Jadi maksudnya di awal kita memperkenalkan dulu ini ada buku ini ngebahas ini gitu, karena mungkin orang itu belum tentu kenal si penulis ini siapa. Tapi lagi-lagi nggak ada rumusan. Nah sekarang aku mau ngebuka ini sih review, masuk ke contoh ya. Nah, kalau ini sih dimulai dengan ini ya, apa namanya, isu yang timeless gitu. Terus ya cerita-cerita tentang remaja itu bisa membosankan karena biasanya ceritanya sudah punya rumusan tertentu dan lain sebagainya gitu. Dan kalau kita balik lagi, jadi kan ini featurize ya, modelnya baru, terus nanti kita masuk ke dalam ininya, rangkuman ceritanya, kayak ya buku yang baru diterbitkan tuh apa, judulnya apa, dan secara garis besar tuh bercerita tentang apa. Nah, bercerita tentang apanya itu tergantung penafsiran kita juga, jadi nggak harus selalu kayak berupa sinopsis dari buku itu gitu ya. Misalnya kalau buku Rich to Live itu kan cerita tentang perselingkuhan gitu. Cuman maksudnya ketika kayak kita ngebaca, ini sebenarnya bukan soal perselingkuhan sih. Kalau menurut aku misalnya yang lebih penting dikulik itu misalnya tentang apa ya, bagaimana yang aku lihat sih kayak ketika kayak seseorang tuh membangkang terhadap nilai-nilai zamannya, dia akan dihukum oleh sesamanya yang kayak gitu-gitu. Jadi ya bukan perselingkuhannya itu yang penting sebetulnya, tapi di balik si perselingkuhan itu ternyata si perselingkuhan itu menceritakan satu hal yang lebih dalam daripada sekedar ya si istri ini menyeleweng misalnya gitu. Jadi nggak juga harus kayak sesuai dengan bukunya, dan justru malah kalau misalnya kayak kita semakin apa ya, penafsiran kita tuh semakin beda sendiri bukan beda sih, maksudnya kayak semakin kita bisa menawarkan penafsiran yang kaya atau beragam tentang cerita buku itu justru malah semakin menarik gitu kan, karena kan kalau kita cuma cerita sinopsisnya doang, mungkin itu akan membosankan. Nah, balik lagi ke struktur. Jadi kan ini, nah ini kan konteks pembuka, terus argumen, terus kenapa kayak kamu tiba pada penafsiran tersebut gitu. Saya contohnya kalau misalnya untuk buku Clarissa tadi kan penafsiranku adalah ya ini buku ini lumayan unik nih karena beda dari cerita-cerita remaja yang lainnya yang nyeritain tentang anak-anak populer yang kehidupannya serba menyenangkan gitu kan, serba glamor. Nah, terus kan masuk ke argumen tuh. Argumennya tuh ya kamu elaborasi kenapa. Jadi kalau elaborasi kenapa itu adalah, kalau buat aku sendiri sih, aku masukin beberapa petikan-petikan dari buku itu yang membuat aku tiba pada penafsiran semacam itu. Misalnya kayak, iya, alih-alih dia mengambil tokoh utama, mengambil orang-orang yang populer sebagai tokoh utama, dia tuh ngambilnya misfits gitu loh, yang mungkin kayak kalau kita sendiri ketika kita masih remaja, kita akan cenderung untuk mengesampingkan orang-orang ini kan, kita nggak terlalu kayak memperhatikan mereka gitu, kecuali ketika kita misalnya ngebully mereka gitu, karena kayak kita pengen dapat perhatian orang lain, tapi kan kayak typically kita nggak merhatiin orang-orang ini gitu kan. Terus, jadi kalau misalnya kayak model berita itu kan, ada argumen atau fakta satu, argumen atau fakta dua, baru ke counter argumen kan. Counter argumen itu kan yang menyanggah silitnya. Nah, biasanya tuh kalau counter argumen ini biasanya paling gampang diterapkan di berita-berita sains gitu sih, teman-teman. Misalnya kayak contohnya ya, ada satu berita yang mempublikasikan penelitian bahwa menghisap rokok itu bagus untuk mencegah penyakit Parkinson misalnya.
Jadi kalau misalnya kita masuk ke dalam argumennya, jadi kan rangkuman isi ceritanya itu kan kayak menghisap rokok itu bagus untuk mencegah Parkinson. Argumen pertamanya misalnya, oh ya menghisap rokok itu bisa meningkatkan dopamin dalam otak misalnya. Ketika kalau orang yang Parkinson itu kan kekurangan dopamin, itu jadi makanya menurut studi terhadap sekian ekor tikus gitu, jadi apa yang telah diberi asap rokok atau gimana lah gitu, si rokok ini bisa meningkatkan dopamin dalam otak mereka. Jadi ketika kayak mereka itu diinjus untuk menunjukkan gejala-gejala Parkinson tertentu, mereka tuh akan lebih resisten terhadap gejala-gejala itu dibanding si kelompok tikus yang kelompok kontrol tadi yang tidak diberi rokok misalnya. Terus argumen 2 misalnya, ya terus nanti ngejelasin lah substansi apa di dalam rokok itu yang memang bisa membantu si dopamin itu untuk diproduksi di otak gitu. Nah, tapi terus kalau counter argumen tuh maksudnya gini. Jadi counter argumen tuh kita menyanggah si argumen utama yang ada di lead-nya. Jadi misalnya kayak, oke, jadi untuk studi itu memang menunjukkan ada korelasi positif misalnya, tapi studi ini belum dilakukan secara longitudinal dan belum dicobakan kepada sampel yang luas, dan sehingga kita tidak bisa mengatakan dengan pasti bahwa oh ya memang kayak rokok itu yang membuat mereka lebih resisten terhadap Parkinson gitu, dan bisa jadi kan ada kayak faktor-faktor lain yang menjelaskan kenapa si tikus-tikus yang dikasih rokok itu misalnya nggak jadi kena Parkinson misalnya gitu. Dan mungkin dari counter argumennya kita juga bisa tambahkan jadi maksudnya kritisisme terhadap si lead yang kita tarik itu gitu. Tapi terus nanti yang nomor 4-nya tuh penyanggah dari lead tuh maksudnya penyanggah dari counter argumen itu tuh maksudnya kayak kita tuh ya menyanggah si counter argumen itu. Jadi ini bukan penyanggah dari lead ya teman-teman, maksudnya penyanggah dari counter argumen. Ini aku nih agak redundant, aku bikinnya penyanggah counter argumen dan penyanggah dari lead. Jadi maksudnya kalau counter argumen terhadap lead itu kan penyanggah terhadap lead-nya. Nah, baru kita turun ke counter argumennya. Jadi itu tadi kan counter argumennya itu misalnya kayak yaitu ini belum dilakukan secara longitudinal bla 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 gitu. Tapi terus kita juga harus menyanggah counter argumen itu. Jadi misalnya kayak kita menyanggahnya tuh begini. Jadi kita tidak menyarankan misalnya buat orang-orang yang ya dengan karena kita tahu bahwa ini tuh belum pasti, kita belum menguji cobakan secara longitudinal dan belum dicobakan pada sampel yang luas, maka itu si peneliti-peneliti ini menyarankan buat orang-orang yang belum merokok ya jangan mulai merokok dengan harapan bisa mengurangi risiko Parkinson. Tapi kalau buat orang-orang yang memang sudah merokok dan merasa bahwa dengan merokok itu misalnya mereka tuh jadi lebih baik gitu ya, maksudnya dari segi koordinasi motorik dan lain sebagainya di usia lanjut, ya udah lanjutkan aja gitu. Jadi itu kan kayak menyanggah si counter argumennya itu kan. Gitu. Nah, kalau misalnya dalam review buku, itu bagian counter argumennya itu bisa kita gantikan dengan, jadi setelah kita memaparkan penafsiran kita tentang buku itu ya, itu bisa kita ganti dengan kayak kritisisme atas karya itu atau perbandingan atas karya itu. Jadi kita bisa kayak ngebandingin karya itu dibandingin dengan karya si penulis yang sama, karya-karya terdahulu yang sudah pernah dia keluarkan. Jadi misalnya kayak kita ngeliat mungkin apakah ada perubahan dibanding karya-karya terdahulu gitu, atau misalnya justru malah ada kayak return to form gitu kan. Jadi misalnya kayak ada penulis, misalnya kayak penulis ini misalnya biasanya nulis tentang politik gitu ya, terus tiba-tiba kayak dia nulis tentang drama, psikodrama misalnya, tentang orang yang mengalami kecemasan atau kayak kegalauan, itu kan itu kayak jadi suatu perubahan kan. Maksudnya kok ini menarik ya gitu, sebelumnya dia nulis tentang ini terus sekarang dia berubah gitu, mengkaji topik lain. Tapi juga bisa return to form sih. Jadi maksudnya misalnya dulu tuh dia mulai dengan nulis tentang drama keluarga, terus tiba-tiba dia kayak jadi senang nulis politik. Terus setelah dia lama banget kayak ngeluarin karya politik, tau kok dia ngeluarin karya yang memang purely drama keluarga gitu, yang unsur politik nasional itu nggak terlalu kelihatan. Itu namanya return to form. Tapi juga kita bisa ngebandingin dengan karya penulis lain yang kira-kira
mempengaruhi si orang ini atau misalnya bentuk genrenya tuh serupa gitu. Misalnya kalau dalam kasus Clarissa kan dia kan suka nulis tentang Jepang, terus dia cerita bahwa dia terinspirasi dari Murakami. Nah, makanya waktu itu aku kayak ngebandingin karya dia misalnya dengan Murakami gitu. Misalnya kayak karyanya Clarissa juga seperti Murakami, mengandung unsur-unsur fantasi seksual, cuman bedanya Clarissa sama Murakami karena Clarissa itu perempuan, jadi dia lebih ramah gender gitu. Sementara kalau Murakami kan kayak seringkali terdengar seksis atau misoginis gitu kan. Fantasi-fantasi seksual yang dia gambarkan, meskipun kita nggak tahu ya apakah emang niatan si Murakami itu memang pengen melecehkan perempuan atau si Murakami ini hanya ingin memberikan cerminan zamannya aja dan cerminan masyarakatnya. Begini loh cara laki-laki di Jepang tuh memperlakukan perempuan gitu. Kayak gitu sih, biar lebih menarik aja gitu. Maksudnya, karena kan orang tuh biasanya memahami satu hal itu kan berdasarkan acuan yang dia udah punya kan. Jadi kalau misalnya kita bisa tarik ke karya orang lain atau kita bandingkan ke karya penulis yang sama, karya sebelum yang sudah pernah dikeluarkan itu akan lebih memberi gambaran yang lebih jelas di kepala orang itu gitu tentang bagaimana sih kira-kira saya harus menimbang si karya ini gitu, perlu atau enggak sih saya baca gitu. Kalau kritisisme tuh bisa juga kritisisme terhadap karyanya itu sendiri gitu. Jadi misalnya kayak aku misalnya aku lagi menerjemahkan karya seseorang gitu ya, dan si orang itu misalnya kelihatannya dia tuh kayak terlalu memproyeksikan keburukan tuh ke faktor di luar dirinya gitu. Jadi misalnya kayak dia sering ngejudge orang lain tuh dia anggap serakah dan orang lain tuh dianggap ambisius dan dianggap culas gitu. Padahal kan maksudnya aku tuh jadi kayak ngerasa nih orang kok jadi kayak terlalu ini ya, kayak judgmental gitu. Padahal kan sebenarnya kalau kita lihat, jadi maksudnya ketika dia menggambarkan karya itu tuh jadi nggak berimbang gitu loh. Karena kalau misalnya kayak kita pikir kan sebetulnya di dalam diri semua orang tuh kan sifat jahat dan baik tuh kan dua-duanya tuh sama-sama ada gitu. Dan juga misalnya kayak bisa aja gitu, dia juga sebenarnya kayak punya sifat-sifat serakah atau ambisius itu gitu kan, yang tidak dia periksa dalam dirinya sendiri gitu. Jadi aku tuh ngelihatnya jadi agak males ketika aku menerjemahkan karya itu tuh aku kok ngelihatnya jadi kayak nih orang kok jadi kayaknya mengutuki orang lain, dan jadi dengan itu tuh seolah-olah kayak dirinya tuh suci gitu loh, dan sementara yang kayak jahat tuh cuma si orang itu doang. Dan jadi akhirnya kayak ketika aku mengkritisi karya itu ya aku menulis seperti itu gitu, maksudnya jadi nggak berimbang karena hitam putih kan. Jadi seolah-olah yang jahat tuh hanya si penguasa rezim itu doang gitu, yang jahat tuh hanya kayak si jenderal itu doang gitu, padahal kan dan menyetankan si orang-orang itu gitu, dan merasa dirinya sebagai korban, itu tuh jadi nggak balance sih, karena mungkin kalau kita telaah lebih lanjut, ya bisa aja dalam dirinya sendiri kan, misalnya kayak dia punya ambisi karir, atau dia juga kayak pengen ngumpulin duit karena pengen nyekolahin anaknya gitu. Karena maksudnya kayak sifat serakah dan culas itu kan bukan hanya milik satu orang kan, kita semua tuh punya gitu, cuman maksudnya tergantung ya seberapa kita otak kita ini seberapa kita punya empati atau misalnya kayak punya rasa moral yang cukup gitu untuk mengendalikan itu gitu kan. Contohnya kritisisme terhadap karya itu bisa kayak gitu. Demikian dari saya juga sudah kayak sudah panjang sekali teman-teman. Sejauh ini mau ada kayak tanggapan dulu atau gimana? Mungkin lanjut sharing dulu kali ya, Gia. Ya boleh, langsung ke Mas Teguh ya berarti. Ayo Mas Teguh, silakan. Maaf tadi tiba-tiba nge-hang. Nggak apa-apa. Ya, Mas. Untuk menghindari tidak nge-hang lagi, share screen-nya dari Mbak Ina. Oke, tadi mohon maaf agak hang. Nah, sebenarnya yang diomongin Mas Ogi itu sudah komplit gitu. Jadi karena yang ingin aku sampaikan ketika resensi pun akan beririsan dengan apa yang Mas Ogi sampaikan. Tadi misalkan kayak yang aku highlight dari Mas Ogi itu kayak unsur kebaruan, kemudian ada kritisisme, kemudian membandingkan itu ada bahkan harus ada dalam resensi, karena kalau resensi hanya mengulas isi itu jatuhnya akan sama seperti sinopsis cerita. Nah, untuk kesana aku mau cerita dari awal tentang kritik sastra. Jadi yang tadi terpotong itu kan saya bilang bahwa kritik sastra di Indonesia itu kan hampir mati suri ya, karena kan kita kehilangan media, Kompas sudah tidak menghadirkan halaman Bentara, kemudian Horizon sudah meninggal, kemudian majalah-majalah seperti Zaman dan Kisah yang lainnya yang dulu menghadirkan kritik sastra
itu sudah tidak ada. Oleh karena kritik sastra yang penting dalam ekosistem sastra itu tidak ada, nah, sekarang mulai beralih ini. Jadi kritik sastra yang sekarang dulu dimiliki banyak orang, sekarang hanya dimiliki oleh akademis. Jadi kritik-kritik sastra hanya ada di lingkungan akademis, yang itu sangat teoritis sekali. Itu bahkan orang-orang awam pun kalau mau baca itu pertama susah aksesnya, yang kedua susah mudengnya itu karena iki apa, ini teori apa gitu, tidak ada. Maka beberapa orang mengatakan bahwa resensi itu adalah kritik sastra yang populer karena disampaikan dengan bahasa yang populer, kemudian medianya pun populer, terutama koran atau sekarang ada media online gitu ya, atau majalah gitu kan. Nah, makanya ada beberapa perbedaan nih ketika kita berbicara kritik sastra dan resensi. Slide tadi Mbak yang satu lagi. Nah, jadi meskipun sebenarnya antara kritik sastra dan resensi itu harus ada unsur yang penting gitu ya, ada kritis, analitis, dan estetis. Nah, saya sebenarnya tiga ini sudah dirangkum Mas Ogi gitu. Jadi kritis itu kita harus mengkritisi gitu. Jadi isinya itu benar nggak sih? Kemudian kalau misalkan kita mau menggunakan perbandingan karya atau perbandingan dengan karya seni yang lain, itu oke nggak gitu? Ada hal yang keliru dengan cara berpikirnya penulis dalam karya ini. Nah, analitis itu termasuk dengan cara pengungkapannya, kemudian misalkan menganalisa kekurangannya di mana itu juga penting. Nah, yang lebih itu adalah estetis. Nah, kenapa estetis ini penting? Ini adalah yang menjadi pembeda antara resensi yang adalah kritik sastra populer dengan kritik sastra di akademis. Kritik sastra di akademis itu bahasanya sangat kaku. Kita harus akui bahwa itu sangat kaku, kemudian sangat akademis sekali, bahkan mungkin kita akan bisa lihat kayak copy paste teori ini untuk mendeskripsikan satu unsur sastra gitu, kemudian copy paste teori ini, nah itu harus dihindari. Nah, yang harus kita tekan adalah estetisnya di sini. Next Mbak, kita tolong. Yes. Nah, ini adalah kita sudah ngomongin resensi. Jadi karena resensinya udah di tempat umum, jadi kita harus pertama tadi tidak lagi menggunakan metode teori yang berlebihan gitu. Jadi kayak misalkan kalau kita ngomongin tentang feminisme tidak perlu kita comot-comot teori feminisme gitu. Jadi kita ngomongin aja bukti-bukti feminisme yang dilakukan penulis dalam karya itu misalkan. Atau misalkan ini teori adalah bentuk perlawanan perempuan mencari identitas, misalkan ketika ngomongin, saya ambil case misalkan kita ngomongin Sayaka Murata gitu ya, misalkan di Convenience Store Woman. Jadi di itu ada pertentangan identitas itu misalkan, ada pencarian identitas lewat jagat kecil dan jagat besar misalkan. Itu tidak perlu kita copy paste teori mana dalam resensi, langsung saja. Nah, itu adalah pembeda utamanya dari kritik sastra di akademis. Nah, tetapi ada kekurangannya juga gitu ya. Resensi karena dimuat di media massa itu harus mengikuti syarat media massa. Nah, yang saya tangkap itu adalah pertama, jumlahnya tidak bisa sepanjang kritik sastra di akademik. Nah, kritik sastra misalkan saya ambil case di Koran Tempo misalkan. Koran Tempo itu maksimal 6.000 kata. 6.000 kata itu berarti kurang lebih 6.000 karakter berarti kurang lebih 900 kata. Jadi maksimal segitu. Ada batasan ruang. Kemudian kalau Kompas kurang lebih 700 kata. Gitu kan. Nah, itu ada batasan ruang. Jadi kita tidak bisa lagi obral teori, obral pembahasan seloyal ketika kita menulis kritik sastra secara akademik. Nah, terus yang selanjutnya karena kita menyesuaikan media massa, ada unsur baru, ada unsur lain yang harus diperhatikan yaitu kebaruan. Nah, kalau tadi Mas Oki bilang sebenarnya resensi juga boleh ini buku-buku lama. Tapi sebenarnya kalau saya tangkap hampir-hampir koran itu mensyaratkan bahwa bukunya itu tidak lebih dari usianya 6 bulan. Jadi misalkan kalau Tempo kita ngirim resensi sekarang, berarti maksimal buku itu terbit sekitar bulan 1 atau bulan 2. Nah, karena emang mereka mungkin ya, ini hanya tafsiran saya yang bukan orang media massa, mereka adalah unsur ini up to date atau tidak up to date ketika buku ini hadir. Atau jangan-jangan ketika buku ini udah muncul resensinya di koran tersebut, buku itu sudah nggak ada di toko buku karena udah diretur gitu kan. Jangan sampai seperti itu kan ya.
Makanya ada arus kebaruan. Terus yang selanjutnya, meskipun sebenarnya adalah tetap kita harus punya ada kritis, analitis, dan estetis. Estetis. Plepet saya umur saya. Terus yang selanjutnya, resensi ini adalah tetap bagian dari promosi buku. Nah, saya mau cerita. Jadi ketika Cantik Itu Luka terbit pertama kali 2004, waktu itu masih belum di Gramedia Pustaka Utama, waktu itu masih di penerbit di Jogja, itu ada resensi yang sangat keras oleh Maman Ismahayana di media Indonesia. Resensi itu menghujat dalam tanda kutip novel debut Eka Kurniawan, Cantik Itu Luka dengan telah-telahnya Maman Ismahayana. Resensi itu menjelekkan dalam tanda kutip karya itu. Tetapi karena menjelekkan itulah orang justru tertarik membaca waktu itu. Kemudian orang-orang teman-teman teman-teman Eka Kurniawan di Jogja seperti Muhyiddin M. Dahlan, kemudian Katrin Bendel itu membela habis-habisan esai tandingan untuk Maman Ismahayana untuk itu. Jadi mau tidak mau resensi baik atau resensi buruk itu adalah bagian dari promosi buku. Jadi itu yang menurut kami penerbit itu senang kalau buku kita diresensi gitu ya, meskipun itu baik atau buruknya nanti urusan kedua selanjutnya. Tapi senang karena buku kita diomongin orang gitu ya. Selanjutnya Mbak. Nah, ini saya mau ngasih perbedaan itu ya. Jadi yang Masak Nasi Goreng ini adalah kumpulan hasil kritik sastra DKJ. Jadi jadi buku, kemudian teman-teman kalau membaca itu akan penuh dengan teori Kurzweil, teori macam-macam yang dipakai penulis untuk membedah satu karya. Nah, yang sampingnya itu adalah resensi buku. Jadi dia lebih populer, lebih seperti esai, lebih seperti fitur, kemudian ada isu kekinian, kemudian bahasanya tentu beda dengan bahasa yang sebelah kiri, yang Masak Nasi Goreng. Nah, saya mau cerita lagi, saya terlewat. Jadi kemarin ngobrol dengan Pak Budi Dharma di les IG Sastra GPU itu, Pak Budi Dharma juga menegaskan bahwa kritik sastra baik maupun yang populer maupun yang akademis itu berbeda arti dengan kata kritik itu sendiri. Gitu. Jadi kalau kata kritik itu selalu diidentikan dengan membedah kekurangan, misalkan kita mengkritik seseorang pasti ujung-ujungnya adalah kita menghakimi, kemudian kita mengulik-ngulik kesalahannya, kemudian mempreteli kesalahannya. Kalau kritik sastra baik itu akademis maupun populer itu tidak. Jadi dia bisa saja memang akan membuka kekurangan, tapi di satu sisi juga mungkin akan membuka kelebihan, kemudian hal-hal yang perlu di-highlight dari pemikiran penulis, kemudian mungkin kalau novel itu cara penulisan, sudut pandang baru, atau mungkin tema-tema yang tidak bisa diterima yang lain. Nah, itu beda ya. Jadi kalau misalkan kita berangkatnya bahwa kritik sastra itu tidak melulu membedah kekurangan karya sastra, tidak melulu membedah kekurangan dari suatu buku, tapi juga memberi kesempatan untuk membaca nanti resensinya itu membuktikan bahwa buku ini adalah bagus sesuai dengan apa yang kita baca. Begitu. Next. Nah, kalau kita bicara tentang resensi lagi tuh ya, seperti yang tadi saya ingin sampaikan bahwa ternyata media itu punya batasan sendiri-sendiri gitu ya. Jadi kalau teman-teman dulu ketika saya pelatihan menulis resensi pertama kali, patokan saya adalah Kompas, Tempo, sama Jawa Pos. Jadi 3 media itu yang saya kulik habis-habisan. Bagaimana sih tema seperti apa sih yang mau dibahas oleh ketiga media masa besar ini gitu ya. Kemudian buku apa sih yang seperti yang ingin dibahas gitu kan ya. Kalau saya membaca pola mereka gitu, misalkan kalau Tempo gitu ya. Koran Tempo edisi akhir pekan itu selalu identik dengan novel-novel sastra, novel-novel pemikiran, buku-buku filsafat, buku-buku sains populer. Nah, kalau misalkan temuan saya di Jawa Pos misalkan, temuan di Jawa Pos itu lebih suka dengan buku-buku yang sastra lokal. Sastra lokal itu misalkan kayak penulis-penulis Indonesia, novel-novel peraih penghargaan, kemudian buku-buku penulis lokal. Kalau Kompas itu lebih variatif lagi gitu ya. Dia ngomongin buku ekonomi juga iya, ngomongin buku pelajaran, buku pendidikan, dia lebih variatif gitu ya. Jadi teman-teman bisa menyasar itu. Oh, aku sedang meresensi buku ini. Sepertinya cocok di media mana? Karena memang
meskipun sebenarnya dimuat atau tidak dimuat media itu tidak terlalu menjadi ukuran baik atau tidak baik. Tapi lagi-lagi kalau kita dimuat media, itu akses pembacanya itu lebih luas. Misalnya ketika saya nulis resensi Hankang pertama kali yang dimuat di Kompas itu, saya kemudian dinotis gitu kan, dinotis baik dari penerbitnya, kemudian dinotis oleh beberapa sastrawan senior, yang itu membuat kredibilitas kita secara penulis itu matang gitu. Kayak lu nulis di blog sama lu nulis di koran itu pasti dipandangnya beda gitu. Jadi kalau saya selalu ingin ya kita harus targetnya dimuat di koran besar. selain honornya besar juga exposure-nya besar juga gitu ya. Next Mbak. Yang aku mau highlight lagi itu adalah pemilihan buku gitu ya. Misalkan karena media massa itu memilih tema-tema yang baru dan tema-tema yang kekinian sesuai isu, mereka akan cenderung membeda-bedakan buku. Misalkan tema-tema tentang pandemi gitu ya. Bukunya Albert Camus mungkin masih akan relevan dengan isu yang sekarang kalau kita bahas. Tetapi kalau kita mau ingin tujuannya dimuat, lebih seksi kalau kita ngomongin Zizek gitu ya. Jadi dia ngomongin buku yang sedang hangat, meskipun isunya Albert Camus tetap hangat, tapi kalau kita mau menyasar dimuat di koran, maka lebih enak kita ngomongin Zizek, karena dia pasti akan, ini buku baru, temanya baru, maka lebih segar. Jadi kita harus memandang kebaruan baik dari tema maupun bukunya. Terus selanjutnya, nah, kemudian selain diomongin karena tema, biasanya penulis buku resensi koran itu juga novel-novel atau buku-buku yang meraih penghargaan. Misal bukunya Olga sama bukunya Yuko Ogawa. Dua-duanya adalah buku-buku yang sedang hangat dibicarakan, tetapi kalau teman-teman boleh milih, saya menyarankan Memori Polis ya, karena dia kompetisi sedang berjalan, kemudian masih hangat dibicarakan, dan mungkin teman-teman punya sudut pandang yang baru dan itu bisa terkait dengan isu yang sekarang. Next, Bu. Nah, ini saya mau lihatin kecenderungan koran Tempo gitu ya. Misalkan dia buku-buku pilihan dia, mulai dari ada buku filsafat, buku peraih penghargaan novel penghargaan DKJ itu Aibda Nasib, kemudian buku-buku sains populer, buku seni rupa, ini yang paling penting seni rupa, kemudian nah, itu. Jadi teman-teman sekarang kalau misalkan menghadapi buku dan ingin meresensi, tinggal dipilih ini. Oh, kalau bukunya ini cocoknya sepertinya. Kita nggak tahu ya, mungkin kita hanya menebak-nebak kerja orang di balik media gitu. Jadi di balik meja editorial gitu. Jadi mereka cenderung akan memilih novel ini. Gitu. Misalkan kalau saya sedang membaca, kemarin kan saya ngasih contoh misalkan bukunya Sally Rooney gitu ya, Normal People gitu ya. Selain kenapa saya kirim di Tempo, karena novelnya juga sedang hangat, kemudian isunya juga hangat, karena dia ngomongin tentang standar normal, itu meskipun mengaitkan normal baru yang sedang hangat dibicarakan di negara kita dengan normal di Sally Rooney itu agak jauh, tapi agak relate gitu. Nah, kita pilih ke sana. Dan juga novel itu novel yang meraih penghargaan. Gitu. Jadi pilihan-pilihan itu yang kita akan semakin terasa kalau kita semakin sering mencoba mengirimkan. Ngomong-ngomong, saya itu dimuat di Tempo pertama kali itu waktu mahasiswa. Dan itu setelah menguji coba mengirim kurang lebih hampir 20 resensi di koran Tempo. Buku mana yang baru, buku mana yang sedang dibicarakan, kemudian saya buru-buru resensi. Akhirnya kalau nggak salah pertama kali saya dimuat itu adalah bukunya Yasunari Kawabata kalau nggak salah, terjemahan baru. Jadi teman-teman kalau mau ngirim, kalau tujuannya mau ngirim media, kita selektif buku mana yang kira-kira cocok ke media tersebut. Mas Mbak minta tolong. Nah, sekarang tadi kan kalau Mas
Mas Ogi ngomongin teknis sekali ya, teknis bagaimana menyusun paragraf untuk sebuah artikel mau deduktif atau induktif. Nah, saya mau bicara tentang resensi yang baik itu seperti apa sih? Jadi jangan sampai kita nulis resensi hanya menulis rangkuman cerita gitu. Apalagi kalau kemudian spoiler, kemudian hanya menceritakan halaman awal sampai halaman akhir yang itu bisa dilakukan oleh pembaca sendiri gitu ya. Nah, karena sifatnya di media massa, maka semua orang bebas menulis resensi gitu ya. Tidak seperti kritik akademik yang mereka harus punya standar akademik sendiri gitu ya. Jadi semua orang bebas menulis resensi, semua orang bebas mengutarakan pendapatnya meskipun tetap harus bisa dipertanggungjawabkan. Jadi saya pernah baca resensi Tempo tahun lalu itu yang menulis adalah ibu-ibu anggota klub ibu-ibu doyan menulis. Jadi literally ibu-ibu yang mengulas buku yang dimuat di koran Tempo. Saya lupa judul buku apa dan bukunya apa. Tapi itu menunjukkan bahwa resensi di media massa bebas, orang bebas menulis macam-macam. Tidak harus yang lulusan sastra saja yang boleh menulis resensi buku sastra. Tidak hanya orang yang bekerja di lembaga penelitian saja yang boleh meresensi buku-buku sains populer atau buku penelitian. Semua orang bebas menulis sastra. Semua orang bebas menulis resensi di media massa. Nah, tetapi tetap harus ada kaidahnya, mana yang baik dan mana yang buruk dalam sebuah tulisan. Salah satunya yang seperti tadi saya selalu ulang adalah resensi itu tidak berupa sinopsis buku. Meskipun tetap harus ada secara garis besar itu ngomongin apa buku itu, tapi tidak harus, bahkan tidak boleh seru berupa sinopsis. Bab 1 sampai bab terakhir itu ngomongin apa, teman-teman tidak perlu membicarakan itu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah gagasan-gagasan baru apa sih yang diungkapkan penulis dalam buku itu. Misalkan kalau kalian Mas Ogi ngomongin Clarissa Gunawan, saya ngomongin contoh yang kemarin saya kirim itu misalkan saya ngomongin Sally Rooney ketika ngomongin Marxisme. Jadi kenapa saya highlight di buku itu, di resensi itu ketika ngomongin Sally Rooney, karena sebenarnya ceritanya itu biasa aja gitu. Jadi cerita orang yang jatuh cinta masa SMA, kemudian berlanjut lagi ketika masa kuliah, kayak cerita yang biasa gitu. Jadi kayak cerita roman biasa gitu. Tetapi yang menarik di situ adalah antara kelindahan antara ideologi penulis dengan apa yang diutarakan penulis di novel itu. Misalkan Sally Rooney itu berkali-kali dalam interview dia bilang dia adalah Marxisme yang akut gitu ya. Dan saya coba menelaah di dalam karya itu Marxisme yang sebelah mana sih yang diomongin Sally Rooney itu gitu. Nah, ternyata kita bisa menangkap itu bahwa Sally Rooney itu percaya kekuatan kelas itu. Jadi orang yang punya kelas lebih tinggi akan selalu menang daripada kelas bawah gitu. Jadi si tokoh perempuan Mariana itu akan selalu menang gitu karena dia punya status lebih tinggi, punya material yang lebih banyak daripada si tokoh laki-laki. Nah, ternyata di situ yang itu mungkin sudah mungkin tidak ditangkap oleh pembaca yang lain. Nah, saya coba menangkap dan memberi garis bawah itu sehingga nanti ketika pembaca membaca ulasan saya dan membaca bukunya nanti itu akan membuktikan ternyata benar ini yang diomongin Bu Avani di ulasan itu. Ternyata Sally Rooney ini adalah seorang Marxisme yang akut. Nah, contoh lain ketika saya ngeresensi bukunya Cok Sawitri, Citayana. Jadi Citayana kan sebenarnya cerita yang common gitu ya, Ramayana, kemudian Sita Rama Rahwana itu sesuatu yang biasa. Tetapi yang menarik itu adalah ketika si Cok Sawitri membalik kisah gitu. Jadi kalau di cerita adalah Rama begitu cinta sama Sita, begitu sebaliknya, tapi di Citayana memiliki Cok Sawitri itu tidak. Cinta sejatinya Sita itu adalah Rahwana. Itu kan hal yang unik yang beda daripada selanjutnya. Itu yang saya garis bawahi, saya tekankan di ulasan itu. Nah, tentu ada misalkan saya ngasih pembanding di novelnya, di ulasannya Cok Sawitri itu adalah misalkan gini, di bukunya Kavita Sharma gitu ya, Perempuan-Perempuan Mahabharata itu pernah diterbitin KPG, itu juga disebut itu sebenarnya selain perempuan itu memegang cerita, cinta sejatinya
si Sita itu adalah Rahwana, karena Rahwana itu adalah yang memperjuangkan cinta sebenarnya ke Sita. Kalau si Rama kan lu menang sanggara, dapat Sita, kemudian jadi raja, tapi ketika Sitanya difitnah, lu justru meminta Sita obong diri. Nah, itu kan kayak kamu udah dapat cinta, tapi kamu tidak memperjuangkannya. Sedangkan Rahwana kan meskipun dia harus melawan orang, melanggar batas, tapi dia memperjuangkan cinta. Nah, itu sudut pandang seperti ini yang kita harus temukan ketika kita membaca. Nah, kemudian adalah keterkaitan dengan kondisi kekinian. Nah, kenapa ini terkait? Kenapa ini penting? Karena media massa lagi-lagi fungsinya adalah news. Kalau saya tidak keliru ya Mas Oki. Jadi harus ada hal yang ini relevan nggak dengan yang sekarang gitu kan. Misalkan lu ngomongin Setayan, oke, bukunya baru terbit sih memang. Tapi kalau lu ngomongin Setayan, relevan nggak sekarang? Oh, ternyata relevan gitu ya. Karena di situ misalkan saya menemukan ternyata bagaimanapun juga perempuan ketika sudah menyuarakan suaranya tetap aja dilindas oleh patriarki gitu ya. Jadi tetap suara laki-laki yang dominan. Kemudian karena di ending novel Sitayana itu ternyata si Sita balik lagi ke Rama gitu ya. Jadi tidak lagi kekeh dengan suaranya, tapi justru mengabdi lagi dengan nilai-nilai patriarki. Jadi itu kan saya meng-highlight itu bahwa ini sebenarnya kondisi yang sekarang gitu, bahwa wanita tetap aja perempuan masih aja tetap di bawah nilai-nilai patriarki. Atau ketika ngomongin Sally Rooney misalkan, dia ngomongin ya ternyata mau tidak mau diakui atau tidak diakui, kapital akan selalu bicara gitu. Nah itu yang saya kaitkan dengan kondisi kekinian. Atau misalkan novel buku resensi buku. Oke, udah mute. Misalkan buku-bukunya Elizabeth Colbert ataupun Kepunahan ke-6 atau Bumi yang Tidak Dapat Dihuni misalkan, itu selain buku yang sedang baru terbit, tapi juga kekinian kan, karena ada pemanasan global, ada isu-isu lingkungan yang sedang hangat, kemudian maraknya keperhatian orang terhadap lingkungan gitu. Jadi itu selalu kita bisa kaitkan dengan kondisi kekinian. Yang menarik itu adalah intertext. Kalau Mas Oki tadi bilang kita bisa membandingkan buku satu dengan buku sebelumnya atau buku satu dengan karya buku yang lainnya, ini juga bisa kita gunakan untuk membandingkan pendapat penulis dalam buku itu dengan pendapat orang lain. Nah, misalkan atau karya seni yang lain. Saya ingat sekali, saya resensi pertama buku Yasunari Kawabata itu, saya membandingkan dengan sebuah karya lukisan yang muncul di drama Korea. Nggak penting sih sebenarnya. Kok bisa sih drama Korea bisa ngaitin dengan Yasunari Kawabata. Jadi di dalam drama Korea itu disebutkan lukisan itu sebenarnya, saya lupa lukisannya. Dia bilang bahwa tokoh utamanya itu bukan yang besar, tapi tokoh utamanya itu adalah pengintip yang kecil. Itu di drama Korea. Kemudian saya relatekan dengan kasus novel Yasunari Kawabata. Sebenarnya yang utama itu adalah bukan tokoh utamanya itu ya, tapi tokoh-tokoh pendukungnya gitu. Nah, itu teks kita. Misalkan kalau teman ngomongin jago ngomongin, tadi ada yang resensi film, teman-teman juga bisa itu. Jadi misalkan film apa yang sekiranya terkait dengan buku ini, teman-teman masukkan aja gitu. Terus selain untuk menambah kritik analisis yang kita kuat, kita bisa juga memakai pendapat orang lain gitu. Misalkan kita meminjam teori, meskipun kita tidak perlu mengcopy paste teori itu ya, seperti kita menulis kritik sastra secara akademis, tapi kita bisa meminjam teori. Menurut mereka, misalkan gini, menurut Pak Budi Dharma itu sastra itu harus berjarak dengan kehidupan nyata. Nah, teman-teman bisa menggunakan pendapat itu untuk menilai keberjarakan antara karya sastra yang teman-teman sedang review dengan kenyataan gitu, misalkan. Terus selanjutnya adalah tetap harus ada persuasi kepada pembaca. Kenapa persuasi kepada pembaca ini penting? Karena lagi-lagi resensi itu adalah bagian dari promosi buku.
bagian dari promosi buku. Persuasinya tentu tidak seragam, ayo baca buku ini, enggak, tapi kalau misalkan kita ngomongin buku ini jelek, jeleknya di mana sih? Orang mau membuktikan bahwa pendapat kita benar atau pendapat kita keliru. Kalau kita ngomongin baik buku ini, baiknya di mana orang kan membuktikan. Nah, itu yang persuasi. Terus, yang 8 ini terkait dengan kemampuan estetis masing-masing kita gitu ya. Jadi resensi yang saya tulis tentu beda dengan resensi teman-teman yang teman-teman tulis. Resensi yang ditulis Bandung Mawardi tentu akan beda dengan resensi yang ditulis Setianingsih, meskipun dua orang ini resensi yang terkait hubungan murid dan guru. Karena setiap orang punya daya ungkap berbeda, pilihan kata yang berbeda, cara menulis kalimat yang berbeda-beda, yang ini mempengaruhi daya estetis setiap tulisan. Saya mau kasih contoh selanjutnya, Mbak, minta tolong. Oh, ini kalau kita ngomongin sebentar sebelum contoh, kalau kita ngomongin buku sastra, sebenarnya buku sastra, kita ngomongin resensi buku sastra ataupun tidak buku sastra itu sebenarnya sama aja ya. Kita membaca buku, kita mengutarakan pendapat kita setelah membaca buku, kemudian kita bisa mengkritisi isi buku, kita bisa meng-highlight pemikiran-pemikiran penting penulis. Tetapi ketika kita ngomongin buku sastra, ada beberapa hal yang teman-teman perlu perhatikan. Misalkan ya, karena buku sastra itu rata-rata menggunakan cara pandang dan cara tulis yang berbeda, maka kita harus highlight bagaimana gagasan penulis. Misalkan kalau kita ngomongin Stayana, selain ngomongin patriarki, dia ngomongin apa sih gitu. Jadi kita temukan dalam buku sastra, dalam buku yang kita baca itu gagasan penting penulis apa gitu. Misalkan kalau karya-karya Norman kita, misalkan gitu, dia menyuarakan kaum LGBT misalkan, kita harus embrace itu, kita harus kuatkan itu, karena itu adalah gagasan pokoknya, jangan dihilangkan, justru teman-teman kaburkan itu gitu. Jadi teman-teman harus menguatkan ideologi penulisnya, kemudian cara pandang penulisnya, keberpihakan penulisnya yang dituangkan lewat tulisan. Misalkan meskipun tidak terlalu penting membicarakan marxismenya Sally Rooney, tapi menurut saya itu penting karena itu adalah hal yang dipilih Sally Rooney untuk bercerita. Yang membedakan normal people yang bercerita percintaan biasa dengan punyanya Jane Austen atau Charlotte Bronte, kan? Yang membedakan itu apa? Oh, ternyata si Sally Rooney yang berpaham marxisme akut itu menuangkan itu dalam karyanya, gitu ya. Mau tidak mau kan karya itu adalah buah pemikiran penulis. Jadi kita harus menggarisbawahi ideologi penulis itu di situ. Terus yang kedua, yang unik lagi dalam buku sastra itu adalah cara berkisahnya. Teman-teman kalau ini sangat terkait dengan pengalaman membaca kita ya, karena orang membaca puisinya Jokpin dengan orang membaca puisinya Sapardi akan beda-beda cara pemandang, cara membicarakannya gitu ya. Ada orang yang mengatakan, wah ini terhibur sekali, Mas Jokpin guyon, kemudian lucu gitu ya. Tapi ketika kita yang sering membaca dan kita tahu ternyata ada nih metafora-metafora gelap, kemudian ada keterkaitan sejarah misalkan, kemudian ada kekerasan domestik dalam lingkup keluarga kecil gitu ya, dalam lingkup kecil bernama keluarga misalkan. Itu yang disembunyikan Jokpin dalam teknik berpuisinya. Nah, ini yang harus kita temukan gitu ya. Jadi misalkan apa sih yang membedakan cerpennya Angelina Eni dengan cerpennya Dias Novitawuri, atau cerpennya Eni dengan cerpennya Teni, atau cerpennya siapapun yang kita baca dari itu gitu. Jadi itu yang kita harus bedakan. Yang itu yang harus kita ungkapkan juga dalam resensi. Nah, terus yang selanjutnya adalah unsur-unsur kayak pelajaran dia ya. Intrinsik novel itu, misalkan kayak pemilihan latar, kenapa dia memilih latar Jakarta tidak memilih latar Bandung, kenapa misalkan Yoko Ogawa itu memilih pulau yang tak bernama, kemudian kenapa misalkan Eka Kurniawan memilih Halimunda misalkan sebagai latarnya. Itu yang harus kita ungkapkan dan kita kritisi atau sedikit kita analisis kenapa memilih itu gitu ya. Misalkan
Kalau teman-teman pernah baca buku Berhalanya Danarto, itu ada simbol yang menarik gitu ya di cover gitu ya. Jadi Danarto ketika menerbitkan Berhala, ini buku jadul banget sih, teman-teman bisa cari. Kalau nggak salah masih terbitan Pustaka Firdaus. Jadi kenapa Danarto disampul itu tampil dengan kemeja putih, kemudian duduk di bangku, kemudian di sampingnya ada semangka yang terbelah. Nah, itu sebenarnya tidak terlalu penting untuk dibahas, tapi menjadi penting untuk diceritakan karena berkaitan dengan isi cerpen, gitu. Isi buku itu. Gitu. Misalkan ini kita menafsirkan bebas. Kenapa Danarto pakai baju putih sedangkan di sampingnya ada semangka? Oh, hijau itu adalah lambang santri, merah itu adalah lambang abangan, si merahnya semangka, dan putih itu adalah lambang jiwanya Danarto. Jadi meskipun dia tampak sangat agamis, tapi sebenarnya dia masih menyimpan pergolakan antara yang abangan dan yang putih. Jadi itu yang ingin disampaikan secara implisit oleh penulis lewat bukunya gitu. Dan itu yang harus kita temukan. Dan mudah atau sulitnya menemukan itu adalah tergantung kita sering atau tidak seringnya membaca. Jadi orang mungkin ya seperti tadi saya bilang bahwa orang mungkin akan santai seru-seru aja membaca Chokpin. Tapi kalau kita sedikit lebih meningkatkan pengalaman membaca kita akan menemukan hal-hal yang lain. Nah, terus yang selanjutnya adalah menemukan perspektif baru. Perspektif baru ini yang tidak selalu kita bisa temukan dalam buku, meskipun buku itu buku baru. Jadi karena lagi-lagi itu tergantung kita mau membuka tafsiran baru gitu ya. Karena sastra kan pasti punya banyak kemungkinan tafsir. Sastra itu saya membaca Jenar, kemudian Mas Sofi membaca Jenar, yang lain membaca Jenar, itu pasti punya perspektif yang beda-beda. Dan itu yang kita boleh tuangkan dalam resensi dengan pembuktian yang orang lain juga akan bisa membantah. Kamu salah, Teguh gitu. Nah, kamu salah karena kalau kamu mengungkapkan bahwa Jenar itu feminis misalkan. Kamu salah, Jenar itu bukan feminis misalkan. Karena saya punya bukti-bukti ini dalam ketika saya membaca Jenar seperti ini. Atau misalkan saya punya pengalaman ini. Ketika saya menulis resensi bukunya Faisal Odang Puya Kepuya misalkan. Saya sudut pandang perspektif saya yang baru adalah bahwa ternyata ada banyak agama gitu ya ada kasta-kasta dalam agama dalam yang dibahas Faisal Odang dalam Puya Kepuya. Tetapi resensi yang lain ternyata tidak membahas itu. Perspektif dia adalah perspektif LGBT yang implisit disampaikan Faisal Odang dalam novel itu. Nah, ketika kita membaca resensi itu, oh benar nggak sih? Nah, kita akan membuktikan lagi, oh ternyata maksudnya adalah ini. Jadi itu yang unik ketika mau menulis resensi buku sastra. Jadi, mungkin ini bisa diperhatikan. Selanjutnya Mbak Ina. Ini saya mau yang tadi slide sebelumnya ngomongin tentang estetis ya. Jadi kalau resensi itu kalau saya baru tahu ternyata ada pembagian berita, ada strik sama fitur tadi Mas Sofi tadi ya. Saya lebih suka masukkan resensi saya tulis itu ke fitur, bagian fitur karena saya menulisnya dengan ringan, kemudian diksi-diksi yang saya pilih pun diksi-diksi yang mungkin bahkan aneh gitu ya, yang nyeleneh gitu ya. Biar pertama saya ingin memberikan trademark kalau Teguh Afadi nulis resensi itu kayak gini gitu. Itu kepentingan pertama. Yang kedua adalah karena ya tadi ini pembacanya umum, tidak melulu harus kaku seperti akademis, jadi saya boleh bebas menggunakan bahasa, memotong-motong, memanjang atau memendekkan bentukan kalimat saya bebaskan di situ. Karena kenapa ini penting, meminta tolong slide selanjutnya dong, Mbak. Slide selanjutnya setelah ini. Nah, ini adalah salah satu resensi yang saya suka. Jadi dia ngomongin Isabel Allende, The Japanese Lover. Dia sebenarnya
ya kita sudah tahu lah dia mau mengkritik habis-habisan bukunya Isabel Allende ini. Tapi dia menggunakan bahasa yang sangat indah, bahasa yang sangat, ini itu kalau buku ini bisa di-quote untuk ditaruh di cover gitu ya. Jadi Isabel Allende itu bintang, tapi The Developer tidak bersinar. Itu kalimat yang, itu indah sekali gitu. Jadi itu teman-teman yang harus kita asah gitu. Kalau menulis resensi, tidak melulu harus kaku, tidak harus melulu seperti kita menulis akademik, tidak, tapi kita harus bebas gitu. Jadi saya misalkan saya lupa ini resensinya siapa, misalkan Stephen King misalkan dia ngomongin dia memberi komentar panjang itu, kemudian ada kalimatnya buku ini membuat saya tidak tidur semalaman. Jadi itu kalimat yang personal, kalimat yang indah, tapi itu juga menegaskan bahwa buku itu indah gitu. Buku ini bagus sehingga kamu tidak, ketika membacanya kamu akan terjaga semalaman dan tidak berhenti. Nah, cara seperti inilah yang tidak bisa seketika kita nulis langsung jadi. Jadi kita perlu mau tidak mau kita harus mengakui jam terbang kita gitu. Jadi cara Bandung Mawardi menulis, kalau teman-teman mengikuti resensi Bandung Mawardi itu sangat beda dengan resensi penulis-penulis baru gitu. Jadi Bandung Mawardi itu secara bahasa indah, pemilihan katanya sangat bagus, kemudian tata kalimatnya meskipun sangat bagus tapi sangat enak dinikmati. Nah, itu yang kita harus kuatkan gitu. Jadi kalau kita mau menulis resensi, ya lagi-lagi selain kita menguasai bukunya, kemudian kita mampu mengkritisi dan menganalisis kurang lebihnya buku, kita juga harus menajamkan daya estetis kita masing-masing. Misalkan kenapa kemarin saya judulin resensinya Bumi yang Tidak Dapat Dihuni itu alarm nyaring, bumi sedang genting. Itu adalah ya saya mau bikin judul yang indah gitu ya. Kemudian kalau teman ada, karena bumi di resensi itu saya sebut bahwa karena bumi itu tidak memiliki saklar on off misalkan. Itu kan hal-hal yang metafora-metafora kecil yang itu tidak berat, tapi itu mengindahkan tulisan gitu lah. Kemudian kenapa judulnya resensi Sitayana, saya juduli Luka Itu Bernama Sita. Jadi ada unsur keindahan yang saya ingin kejar itu. Jadi itu yang teman-teman harus embrace, selain kemampuan teman-teman membaca, kemampuan menganalisis, menemukan hal-hal yang baru, menemukan hal perspektif baru adalah ya tadi kemampuan estetis kita baik dalam bahasa maupun pemilihan kata. Next, Mbak. Kalau tidak salah. Sebelumnya saya mau ngomongin Michiko Kakutani. Teman-teman ngikutin Michiko Kakutani ya sih, mungkin pasti tahu lah ya. Michiko Kakutani itu penulis resensi yang dulu saya belajar dari situ. Jadi dia disebut literatur kritik, kemudian kritikus sastra, kemudian tapi bahasanya itu tidak seperti sedang mengikuti kuliah kritik sastra gitu. Jadi dia bahkan mungkin resensi di Tempo lebih panjang daripada tulisan Michiko Kakutani di New York Times ini. Tapi kuat sekali gitu ya. Jadi dia membahas novel dengan sangat, bukan hanya novel sih, pokoknya membahas buku dengan sangat tajam, menemukan kekurangan kalau ada itu kekurangan, bahkan novel-novel peraih penghargaan pun dikritik bisa-bisa Kakutani. Dia sudah pensiun dari 2017, tapi teman-teman bisa menemukan, melacak tulisan-tulisannya di online. Jadi teman-teman bisa belajar dari itu bagaimana membuat yang tajam, resensi yang tajam tanpa copy paste atau cropping teori-teori sastra yang menjemukan. Nah, selanjutnya setelah kita sudah punya daya analitis, kemudian daya kritis, kemudian daya estetis, tinggal selanjutnya adalah tahapannya Mas Ogi gitu ya, menyusun kalimat, kemudian membuat alur paragraf 1 sampai akhir menjadi tulisan yang utuh. Sepertinya itu sih yang ingin saya sampaikan, curhat saya. Ya. Makasih Mas Teguh. Gimana nih, mau tanya jawab dulu atau mau mengademkan otak dulu? Iya. Aku mau nambahin satu hal sih tadi yang tentang unsur kebaruan. Ini kayaknya mungkin klarifikasi aja. Jadi
Kalau yang model di community channel-nya Jakarta Post, itu kita boleh ngebahas buku lama, tapi mungkin aku harus klarifikasi, maksudnya ya bentuknya berarti bukan resensi ya. Jadi bentuknya bisa jadi dalam bentuk opini atau esai gitu. Karena misalnya kalau misalnya kita mau ngebahas isu dinasti politik yang lagi kayak kuat banget gitu ya dengan isu si Gibran dan lain sebagainya itu, mungkin kita nggak tahu sih, tergantung juga apakah ada buku terbaru yang membahas tentang dinasti politik. Tapi kalau misalnya kita mau ngebahas buku yang sudah lama tentang itu, berarti kita bikinnya nggak jadi resensi gitu, kita bikinnya jadi esai. Tapi dan mungkin ya nggak cuma satu buku tentang dinasti politik sih, jadi mungkin bisa dikaitkan dengan 2 atau 3 buku, jadi bentuknya jadi kayak analisis. Tapi yang dianalisis tuh ya titik berangkatnya tuh adalah si isu terkini tersebut gitu, si Gibran itu. Atau misalnya kayak aku mau ngebahas buku The Great Influenza-nya John Barry, ya itu tuh tahun 2018 ya kalau nggak salah. Udah lama sih gitu. Jadi aku ya akhirnya nggak ngeresensi bukunya John Barry. Itu kan tentang Spanish flu, by the way, judulnya The Great Influenza, Inside the Deadliest Pandemic in the 21st Century. 20th century ya. Jadi aku mungkin nggak akan resensi, tapi aku mungkin akan membuat esai yang mungkin apa sih, aku sendiri juga belum mulai baca bukunya sih. Tapi mungkin yang terkait dengan apa situasi isolasinya atau bagaimana ketakutan orang-orang pada masa itu. Jadi mungkin jadi kayak esai-esai yang mirip kayak yang artikel-artikel di majalah Historia gitu kali ya, kayak ya ini tuh sudah pernah terjadi loh sebelumnya, dan ketika orang di zaman itu menghadapi ini tuh inilah yang terjadi pada mereka dan apa yang bisa kita terapkan pada dunia kita sekarang. Jadi bisa agak fleksibel sih. Jadi aku juga jadi kepikiran nih, karena juga sebenarnya kayak model yang di Jakpos itu kan juga belum pasti tuh Mas. Jadi aku bisa propose ke si Mbak Evi sama Mbak Muti bisa dalam 2 bentuk itu. Jadi kalau buku baru banget ya resensi, kalau yang udah agak lama bisa dalam bentuk analisis, karena kan ujung-ujungnya promosi juga gitu kan. Gitu sih. Thank you. Ada yang mau bertanya, teman-teman? Aku mau tanya secara teknis aja kali ya, Mas Teguh sama Ogi. Kita kan di sini emang pada suka baca ya, dan bagi beberapa, termasuk aku juga, baca itu kayak masih harus belajar untuk berdisiplin juga gitu kan, untuk bisa baca. Nah, kalau kita udah mulai tertarik untuk bikin resensi itu tuh kayaknya bacanya harus lebih dalam lagi, dan kita harus mulai menyusun segala macam. Itu kira-kira untuk kita-kita yang baru ini itu proses menulis resensi itu tuh berapa serumit apa dan berapa lama gitu ya Mas ya. Maksudnya kita harus membaca untuk menghasilkan satu tulisan resensi itu, kita harus mengcompare beberapa buku dulu kan, dan dan harus tetap stay update dengan berita yang ada saat ini gitu kan. Itu untuk latihannya sendiri tuh kira-kira aku kebayangnya kayak pasti panjang banget nih untuk menghasilkan satu karya resensi. Sementara biasanya kita kan cuman baca terus kita bikin review-review di sosial media, itu kan mungkin sangat singkat banget kan gitu kan. Nah, untuk proses menulisnya sendiri tuh kira-kira berapa lama sih Mas untuk bisa jadi hasil satu resensi gitu? Mas Teguh dulu deh, aku ambil jurnalku ya bentar. Ya. Kalau ini mungkin kalau ini kebiasaan membaca saya aja kali ya. Saya itu termasuk membaca yang monster gitu ya. Jadi saya suka melipat buku, kemudian misalnya melipat-lipat gini, menandai, menggarisbawahi. Itu tidak penting sebenarnya, tapi itu adalah percik-percik yang membuat kita teringat hal-hal penting atau pemikiran-pemikiran penting yang ada di buku itu oleh penulis. Nah, ketika sudah selesai, baru kita recall, oh tadi itu di ini. Nah, itu lebih memudahkan kita agar kita tidak lupa. Atau ada beberapa teman lagi yang membuat catatan, resume buku ini ngomongin apa, bab ini, hal-hal yang penting yang perlu di-highlight setiap babnya. Nah, itu bisa. Nah, untuk berapa lama kita perlu membuat satu tulisan, aku tidak bisa jawab pasti, tapi dulu di awal-awal saya nulisnya itu di Goodreads. Jadi Goodreads itu melatih saya untuk disiplin. Setiap satu selesai baca buku, saya ngasih tulisan. Apapun
seberapa panjang, seberapa pendek, seberapa dalam, seberapa cetek, saya tidak peduli itu, tapi saya selalu mendisiplinkan diri. Setelah saya membaca, saya kasih komentar. Gitu. Jadi itu yang membuat kita, selain membuat kita ingatan kita teringat terus, dan juga mendisiplinkan diri, melatih kita terbiasa membuat tulisan, mengomentari buku dari situ. Seberapa nantinya butuh berapa banyak buku itu tergantung masing-masing. Misalkan kalau kita ngomongin Citayana, kebetulan saya sudah baca Kavita Acharma gitu ya. Jadi Kavita Acharma tinggal recall aja. Kavita Acharma itu ngomongin apa sih dulu, tidak perlu saya baca lagi, tinggal recall aja. Oh ini gitu. Jadi itu tergantung kita. Atau strateginya adalah kalau kita sedang ngomongin buku tertentu, baca juga buku-buku yang menunjang. Nah, misalkan ini Elizabeth Colbert itu saya baca bersamaan dengan edisi National Geographic bulan April yang ngomongin Hari Bumi. Di situ ada artikel panjang Elizabeth Colbert yang 11-12 dengan bukunya. Jadi dua itu kemudian langsung saya saling menguatkan, kemudian saya tambahkan ketika mendengarkan pidato di TED yang juga ngomongin itu. Jadi lama atau tidaknya tergantung kita mau seberapa dalam dan mau seberapa kuat resensi kita. Tapi kalau kritik sastra di akademis, nah itu bisa berpanjang-panjang. Satu semester hanya bisa nyelesain satu kritik sastra. Begitu, Mbak Ina. Mas Ogi, silakan. Iya nih, bentar ya, aku persiapan teknisnya agak banyak. Jadi kalau aku sih, aku pengen cerita dari pengalamanku sebelumnya. Jadi kalau aku tuh dulu karena di media, itu kan biasanya kalau jurnalis tuh generalis gitu. Jadi aku tuh sebenarnya nggak pernah kayak merencanakan ingin jadi peresensi buku gitu sih. Jadi aku pertama kali ngeresensi buku tahun 2014 tuh malah sebelum aku kayak mulai ikutan Goodreads gitu. Cuman biasalah kayak waktu itu ditodong gitu ya, kayak aku juga dulu belajar resensi film di Jakpus kan juga karena mendadak gitu, karena untung aku punya mantan editor yang dulu itu dosen kajian film dan programmer festival film di Singapura, jadi bisa kayak nanya sama dia terus langsung dibikin gitulah, yang elementer banget. Cuman untuk pengalamanku sebelumnya, jadi yang tahun 2014 itu buku yang pertama kali aku resensi buat di Jakarta Post itu adalah bukunya Haruki Murakami yang The Colorless Tsukuru Tazaki and His Years of Pilgrimage. Waktu itu aku kayak beli, lagi ada tugas di Singapura gitu, terus aku beli di Ngien City Plaza. Agak ini sih, itu tugas keluar negeri pertamaku, jadi itu lumayan berkesan gitu. Jadi, tapi maksudnya aku baca, tapi kan sebenarnya gini loh teman-teman, yang menariknya tuh sebenarnya kayak otak kita tuh juga sebenarnya kerjanya tuh seperti spons gitu loh, kayak kita tuh kan sok kayak nyerap segala sesuatu di sekitar kita kan. Sampai satu titik, jadi kan tuh kalau mentorku di Jakarta Post, almarhum Bu Margaret Agusta, itu kan dia selalu bilang kayak connecting the dots gitu kan. Jadi kan kita tuh selalu kayak mengamati, kita mendengar, kita membaca, kita kayak mengumpulkan kepingan informasi gitu yang mungkin pada saat itu tuh kita tuh belum tahu gitu. Ini gue mau ngolah ini dalam bentuk apa, sampai tiba-tiba kayak deng gitu, kita baca sesuatu dan tiba-tiba kayak sesuatu yang kita baca itu bisa jadi perekat untuk semua hal yang menjadi kegelisahan kita. Nah, aku itu terjadi ketika aku baca Tsukuru Tazaki gitu sih. Jadi jadi terpaksa harus curcol lagi ya, meskipun udah janji nggak mau curcol. Jadi sebenarnya kayak isu ditinggalin temen ya, tapi maksudnya bukan cuma aku sih, siapa sih yang nggak pernah ditinggalin temen gitu. Itu tuh isu yang kayak jadi kegelisahanku gitu sejak aku kuliah sih. Itu jadi kayak udah dari tahun 2009 itu udah lama, dan aku kayak banyak baca artikel, aku juga baca di textbook pelajaran aku waktu itu, nanya orang, tapi tetap nggak bisa make sense gitu. Nah, ketika kayak aku baca si 2014 itu, si Tsukuru Tazaki itu bulan Oktober, tiba-tiba terus ketika aku baca, kok ini ya yang bisa jadi kayak perekat yang membuat aku bisa memahami keseluruhan pengalaman itu. Jadi tiba-tiba kayak semua kepingan itu tuh jadi make sense buat aku gitu. Jadi aku langsung ke editor features, waktu itu Mbak Sevi, aku bilang kayak, Mbak, aku nulis review ya gitu. Nulis review itu kayak gimana sih? Ya udah lu ceritain aja tentang bukunya, terus kenapa lu suka buku itu, gampang kok gitu. Ya udah, karena dibilangnya kayak gampang, jadi kayak oh ya oke gitu, jadi semangat gitu kan. Makanya kita juga sebenarnya kayak nggak boleh nakut-nakutin orang gitu loh, kayak ini tuh susah loh, ini tuh susah. Kalau misalnya kayak kita bilang susah-susah gitu, orang tuh jadi kayak malah terintimidasi duluan gitu, karena Mbak Stevi bilang gampang dalam tanda kutip. Jadi dan juga kebetulan memang isu itu udah lama mengendap di kepalaku gitu ya. Jadi kan dulu kan aku juga belajar teori perkembangan, kayak misalnya dalam usia remaja atau dewasa awal, kenapa sih kayak klik pertemanan tuh sangat penting, dan kenapa kalau kamu tuh disingkirkan, kamu tuh menderita banget. Jadi aku langsung nulis gitu. Jadi
Tapi masalahnya, jadi aku nih penulis yang emosional, jadi aku tuh dulu tuh sering ngobrolnya tuh sama Mbak Christina Udiani yang dari KPG. Jadi kan dulu aku pernah wawancara Bu Maria Hartiningsih ya, jurnalis Kompas, ketika Bu Maria tuh ngeluarin buku memoirnya yang Jalan Pulang. Nah ternyata Bu Maria tuh sering banget kayak nerusin tulisan-tulisanku ke Mbak Christine. Terus Mbak Christine tuh bilang, ya kamu bagus sih, kamu produktif, tapi kamu terlalu emosional, Ogi, gitu. Jadi ya sama kayak yang Syukur Tazak itu kan aku juga kayak terlalu banyak mengandalkan emosi, tapi juga kayak gut insting gitu kan. Maksudnya kayak apa yang udah aku serap ya tinggal dikeluarin lagi gitu. Jadi, terus makanya dia bilang kayak kamu tuh memang bagus, produktif, tapi kamu karena kamu emosional, jadi nggak balance pembahasannya gitu loh. Kayak ya entah jadi terlalu hitam putih atau terlalu marah akan suatu hal gitu. Jadi terus juga nggak bisa ngelihat kebaikan atau keburukan dari sisi sana. Dan juga jadi kurang kaya juga kan, kurang balance lah gitu pembahasannya, dan perspektifnya itu terus kayak korban pelaku gitu kan, kayak bosan juga ya. Nah, sebagai upayaku untuk menjadi penulis yang lebih baik, dan ini juga sebenarnya datangnya apa ya, secara nggak diduga juga sih, aku mau share screen lagi, aku sempat share di BRD juga sih. Karena kan lama-lama kan kita sadar bahwa semua hal tuh selalu berhubungan gitu kan, jadi maksudnya kayak kita tuh nggak mungkin bisa memahami satu isu, kecuali kayak kita juga memahami isu-isu lain dalam bidang yang terkait gitu loh. Jadi maksudnya kayak, ya misalnya kita mau memahami satu isu sosial, kita juga harus pelajarin konteks politiknya, yang kayak gitu. Karena kalau misalnya kayak cuman dari satu sisi atau dari satu analisis aja kan jadi nggak menarik. Jadi kayak SB bagus juga sih kalau pengen jadi penulis ulasan buku atau pengen jadi conversationalist itu baca banyak hal. Nah, terus ini cara rotasinya gimana? Oke, bentar. Jadi, ini biar pengalaman membacanya nggak terlalu intuitif banget. Jadi kemarin itu, pas bulan Maret, aku kan punya temen di Lombok. Temenku tuh ngirimin aku ini. Jadi kayak temennya dia, itu ngasih dia hadiah jurnal pengalaman membaca. Jadi mungkin persis kayak teman-teman tadi, dan ini juga terjadi pada aku sih. Kadang-kadang tuh aku ketika kayak ngebaca satu isu, ngebaca satu buku misalnya, yang bidangnya tuh kayak mungkin pada saat itu aku belum bisa kayak menarik hubungan dengan konteks aku, jadi aku tuh jadi kayak aduh ngebacanya juga jadi males gitu ya, maksudnya juga mau fokus juga jadi kayak susah gitu, karena kan maksudnya susah narik relevansinya hubungannya sama saya itu apa sih sebetulnya, terus akhirnya setelah baca terus lupa gitu, itu kan sayang banget. Nah jadi ini untuk sebagai langkah untuk mensistematisasi pengalaman membaca kita tuh adalah kita mengisi jurnal ini. Jadi kalau teman-teman bisa lihat nih ada judul di atas, terus penulis, genrenya apa, tahunnya apa, dimulai baca kapan, selesai kapan, terus nih yang sebenarnya paling penting menurutku yang akhirnya membuat kita jadi lebih mudah mengingat isi buku itu. What's happening in my life right now? Jadi kayak konteks situasi suasana batin teman-teman saat baca itu tuh apa sih sebetulnya gitu. Terus apa rangkuman isinya, terus sinopsis itu tadi, terus akhirnya 3 hal yang mau teman-teman ingat dari si buku itu apa. Nah, ini aku nyimpen satu jurnal sejak karantina, sejak bulan April. Jadi aku udah mulai membiasakan, ini karena udah ada 20 buku so far, jadi aku juga bisa bikin cross-reference. Cross-reference tuh yang tadi itu loh, misalnya kayak 3 hal yang ingin ku ingat, misalnya hal nomor 2-nya apa, terus oh ya ini juga sebenarnya berkaitan loh dengan buku yang waktu itu pernah aku baca gitu. Jadi lebih mudah connecting the dots-nya gitu kan. Dan ini juga sebenarnya membantu juga saat teman-teman tuh kayak membaca buku-buku yang sangat disturbing gitu ya. Kayak aku waktu itu pernah pas ngebaca Bumi yang Tak Dapat Dihuni itu kan sampai kayak stres banget gitu. Jadinya aku kayak untuk meluapkan emosi aku kayak nulis di situ kayak pembacaan aku tuh kayak gimana. Terus situasi dalam hidupku ya ini aku lagi diliputi kengerian gitu ya karena ngelihat konsekuensi dari pandemi ini, dan kalau menurut bukunya itu sih nanti kedepannya akan semakin banyak hal semacam ini gitu yang akhirnya membuat aku semakin ngeri yang kayak gitu. Itu bisa juga kayak aku baca buku Perang Vietnam ya waktu itu, terus gara-gara waktu itu sering diskusi sama Ina sih, jadi kayak tertarik kayak pengen baca-baca tentang perang, terus aku kayak dalam konteks hidup itu terus aku biasanya kayak ngaitin oh ya itu si Ina atau siapa pernah cerita tentang serial Netflix tentang ini strategi perangnya Amerika yang kayak gitu-gitu. Jadi maksudnya itu kan jadi lebih mudah nempel di otak ketika kita punya konteksnya gitu kan. Dan nanti dengan kata makin banyak yang kita bikin, itu nanti bisa ada cross referensi juga. Misalnya kayak contohnya nih Oryx and Crake-nya Margaret Atwood, itu ada cross referensinya dengan buku The Road-nya si Cormac McCarthy.
Iya, karena kan sama-sama kayak ngebahas tentang distopia gitu kan. Jadi mungkin ya gitu, itu akan mempermudah kalau misalnya teman-teman nanti mau bikin esai tentang novel distopian juga. Jadi kayak, oh ini juga ada kaitannya dengan ini loh, karena ada sih bagian cross-reference itu. Jadi itu sih tips dari saya. Thank you Ogi dan Mas Teguh atas tips-tips dan pembahasannya. Ini ada pertanyaan dari Adel. Adel mau bertanya sendiri atau mau aku bacain? Dibacain, kain aja nggak apa-apa. Adel bertanya, tadi sudah dijelaskan bagaimana karakteristik buku yang pas untuk media-media. Kalau untuk resensi yang dimuat di website Gramedia, apakah resensinya harus membahas buku terbitan Gramedia atau ada karakteristik yang lain? Terima kasih. Ini saya harus jawab ya. Kalau di GPU, yang websitenya GPU, pasti itu cuma bukunya GPU. Tapi kalau yang di gramedia.com, karena itu punyanya punyanya website toko online, itu bisa semuanya. Jadi buku-buku penerbit lain, buku-buku yang difilmkan, itu juga banyak. Jadi, tapi karena gramedia.com itu internal, jadi mereka yang mengisi sendiri gitu. Dan itu biasanya tidak dalam tanda kutip tidak sengeri resensi koran. Jadi santai aja mereka. Itu sih. Terus kalau di GPU sepertinya sekarang kebanyakan mengunggah ulang resensi-resensi pembaca. Jadi resensi pembaca yang jadi kan kalau pembaca di GPU itu sudah menuliskan resensi di media, mereka mengirimkan gitu. Jadi aku mengirimkan resensi yang dimuat di sini ke redaksi kita bagian sosmed. Nah, nanti bagian sosmed yang akan mengunggah ulang resensi itu di web. Jadi seperti itu sih. Kalau di GPU pasti buku yang dimuat resensi bukunya GPU. Dan itu lebih dulu rata-rata udah dulu dimuat di media lain. Jadi GPU cuma mengunggah ulang. Kalau gramedia.com beda lagi. Gitu. Thank you Mas Teguh. Menjawab ya Mbak Adel? Ya, menjawab. Terima kasih Mas Teguh atas jawabannya. Oke, ada lagi teman-teman yang mau bertanya atau sharing tentang pengalaman menulis review buku atau resensi sebelumnya? Aku mau nanya dong ini ke Mas Teguh atau ke Ogi boleh. Aku mau nanya, jadi Perpustaka Cafe ini kan jadi apa yang aku baca, terus aku buat apa ya? Jadinya ini setelah aku ikut ini, oh ternyata yang aku buat itu sinopsis bukan review, karena hanya isi buku. Nah, boleh dong apa ya tips dari Mas Teguh atau Ogi, gimana sih kita bisa membuat resensi atau review buku tanpa spoiler isi dari bukunya. Kayaknya aku tuh kalau mau buat caption, aduh ini nanti spoiler nggak ya, tapi aku bingung ini mau nulisnya gimana gitu, biar menarik. Itu aja sih. Terima kasih. Iya. Aku coba jawab ya, karena aku sering nih berhadapan dengan yang kayak gini gitu. Terutama kalau justru yang buku-bukunya yang aku suka banget gitu sih, jadi kayak bawaannya tuh kayak pengen langsung nyeritain semua isinya gitu. Jadi waktu itu kalau boleh berbagi pengalaman, aku pernah ngulas bukunya Nuril Basri yang judulnya Rasa ya. Jadi itu kan ceritanya tentang kayak seorang perempuan muda yang insecure, tinggal di kota besar gitu-gitu. Nah, supaya aku tidak terlalu spoiler, jadi aku akhirnya kayak mengambil apa sih kayak isu besar atau kayak permasalahan lebih besar yang dibawa buku ini, wacana besarnya itu apa gitu. Nah, terus aku mengaitkan itu dengan kayak karakteristik anak-anak urban yang privilege gitu sih. Karena maksudnya itu tahun 2019 dan ini maaf ya, ini pribadi aku aja. Aku tuh lagi agak sinis gitu, kayak karena aku sendiri kan juga sebenarnya kayak jadi curcol lagi, maaf. Tapi maksudnya aku tuh kayak sinis, ya mungkin karena aku juga lagi capek gitu ya pada saat itu, terus aku tuh jadi agak sinis ketika ngelihat anak-anak urban gitu, dan nggak cuma di Indonesia sih, waktu itu di Amerika tuh juga pernah ada satu podcast dari psikolog namanya Paul Young Eisendrath, itu dia bilang kayak justru tuh anak-anak yang paling penuh anxiety, anak-anak yang paling penuh dengan depresi, penuh dengan keraguan akan dirinya sendiri, itu justru anak-anak yang privilege gitu, which is tuh aneh gitu kan, sebetulnya
kan maksudnya kalau kita pikir secara bodoh-bodohan kan kayak ya kamu secara tuh makan apa segala macam kamu udah terpenuhi, terus kenapa kamu terus jadi kayak cemas kayak gitu. Dan itu juga aku kayak ngelihat hal yang sama juga dengan anak-anak muda yang di Jakarta juga sih, seperti juga si Maya, tokoh di novel Si Rasa itu gitu kan. Dan terus akhirnya kan aku sering banyak ngobrol juga dengan beberapa orang tentang ini ya, sosiolog juga gitu. Jadi ada yang pernah ngejelasin tentang pengaruh kelas terhadap perilaku seseorang gitu kan. Jadi maksudnya yang kayak dipaparkan sama si Poli itu juga tadi kan kayak anak-anak yang justru malah punya kayak ketangguhan atau resiliensi itu kebanyakan adalah anak-anak yang justru malah berasal dari kelompok-kelompok yang termarginalkan gitu loh. Karena kayak drive, ya nggak selalu ya, meskipun ini kan harus disclaimer gitu, maksudnya kan nggak pernah ada generalisasi, cuman karena maksudnya mungkin kayak udah terbiasa, apa ya, kayak dihina-hina, direndahkan gitu, kasihan banget sih. Cuman maksudnya jadi lebih tabah gitu lah. Nah cuman, kalau buat anak-anak dari kelompok privilege ini, kenapa jadi kayak anxiety-nya tuh jadi luar biasa banget, dan kayak merasa punya imposter syndrome, bla bla, itu kan ada beberapa faktor penyebab sih. Kayak faktor pertama, itu karena kayak ekspektasi, beban ekspektasi dari pendidikan tinggi misalnya gitu. Ketika misalnya kayak kamu pergi ke sekolah A, misalnya sekolah bagus, akhirnya kayak mau nggak mau kan, dan juga itu juga karena cara si sekolah itu mempromosikan dirinya sendiri juga sih. Maksudnya kayak, ya lulusan kita tuh semuanya jadi orang gitu, jadi menteri apa segala macam, jadi presiden gitu. Terus kayak kamu tuh jadi kayak, oh ya berarti kalau gue nggak jadi presiden, apa jadi apa setelah masuk sekolah ini berarti gue gagal dong. Dan terus akhirnya juga ketika kayak orang-orang yang privilege itu justru karena kayak punya akses pada resource yang sangat besar, itu malah jadi kayak suka serakah dan terlalu banyak maunya gitu jadinya gitu. Jadi kayak yang ya pengen punya pasangan juga, tapi karirnya juga mesti bagus, tapi juga pasangannya mesti yang egaliter gitu ya, jangan yang seksis dong pasangannya gitu. Atau itulah makanya kayak justru karena terlalu banyak pilihan tuh jadi kayak malah makin stres gitu, dibandingkan katakanlah orang yang pilihannya adalah lu kerja atau lu mati kelaparan. Sorry ya jadi sinis gitu, cuman maksudnya kan kayak gitu. Jadi akhirnya ya biar nggak terlalu apa ya, spoiler dari buku itu, aku cuman kayak ngambil dari itu tadi kan, kalau kata Mas Teguh kan kita boleh juga minta pendapat dari pakar atau apa, terus aku masukin di situ. Dan akhirnya aku bilang kalau teman-teman, kalau misalnya kalian kayak merasa isu ini dekat dengan diri kalian, mungkin kalian akan cocok membaca buku ini. Jadi kan aku nggak terlalu yang nyeritain yang terlalu detail, meskipun ya tokoh Maya itu ya aku singgung sedikit sih, maksudnya itu tadi latar belakangnya sebenarnya dia baik-baik aja, dia punya karir yang mapan, tapi kayak dia tuh kayak ngerasa nggak puas karena dia kayak kepengen jadi kayak Instagramer itu yang kayak keliling dunia dan apa, banyak maunya gitu, tapi juga dia apa gitu, pengen ini. Jadi ya itu, tapi aku kan nggak terus nyeritain ke belakangnya dia gimana kan, aku cuma bilang kalau teman-teman merasa isu ini dekat dengan teman-teman, atau jangan-jangan teman-teman sendiri juga seperti itu, ya bacalah buku ini gitu misalnya. Itu. Thank you, Yogi. Mas Teguh, ada tanggapan? Kalau dari aku biar nggak jadi spoiler, mohon maaf Ikhwan. Jadi menceritakannya tidak usah full gitu. Jadi bagian-bagian yang perlu di-highlight aja gitu. Misalkan kalau ngomongin rasanya Louis Basir, bagian mana yang itu sangat highlight, yang itu teman-teman ingin highlight. Misalkan kalau kita ngomongin Harry, misalkan novel yang seri Rooney, bagian mana yang perlu, bagian cerita mana yang perlu kita ulang ceritakan, yang itu akan menguatkan gagasan kita dalam review. Misalkan saya itu ambil adegan ketika si tokoh perempuan dan laki-lakinya itu salah satu pesta dansa, dan si cowoknya tidak menggunakan pakaian yang bagus. Itu adalah penceritaan ulang adegan yang ada di novel, yang itu tidak spoiler semuanya, tapi itu menguatkan yang ingin saya ceritakan di Sensi. Jadi pilih aja satu adegan yang kuat, yang itu membuat gagasan kita yang mau kita tuangkan di Sensi itu semakin kuat gitu. Kalau misalkan itu buku non fiksi, lebih gampang lagi sebenarnya. Kutip aja kalimat-kalimatnya yang paling berkesan, kalimatnya yang paling kuat, atau kalimatnya justru itu yang mungkin paling sinis, seperti kayak Elizabeth Colbert itu sinis sekali dalam bukunya. Nah, itu teman-teman bisa kutip di situ, biar teman-teman nggak spoiler, kemudian orang yang baca resensinya pun tertarik, sepertinya bukunya ini menarik. Siap. Terima kasih Ogi dan Mas Teguh. Udah dicatat.
Oke, ini ada pertanyaan lagi nih dari Kaca ya. Untuk kriteria atau komponen-komponen yang perlu dianalisis non-fiksi dan sastra bedanya bagaimana? Mungkin Mas Teguh dan Ogi bisa menanggapi. Mas Teguh aja deh, soalnya aku agak bingung ya ngebedainnya. Iya. Sebenarnya sama aja sih keduanya itu tetap kita harus mengambil pemikiran utama penulisnya yang kuat yang mana yang ingin kita sampaikan bahwa buku ini penting kepada pembaca resensi kita, kemudian kita bisa tambahkan dalam hal yang bedanya adalah ketika kita ngomongin sastra itu ada unsur-unsur sastra yang kita perhatikan. Misalkan tadi ada kebebasan, sudut pandang, ada teknik bercerita yang baru yang itu mungkin sebagai orang sastra yang membaca buku itu akan mengiyakan atau justru berbeda pendapat dengan resensi kita. Nah itu kalau yang sastra. Kalau yang non fiksi ya hampir sama. Jadi teman-teman hal-hal penting dalam buku itu apa, kemudian teman-teman bisa tambahkan dalam teori atau buku yang lain yang itu menguatkan pendapat. Mungkin yang sastra mungkin yang agak kita harus menguji kemampuan membaca kita. Itu sih. Selebihnya sama kok. Seperti kata Mas Ogi, menurut resensi itu gampang. yang susah itu menyelesaikannya. Bilang, editorku yang bilang. Oh iya. Yang susah itu menyelesaikannya. Thank you, Mas Teguh. Ogi, ada yang mau ditanggapi untuk pertanyaan? Udah nggak ada lagi sih, soalnya kan paling ya setelah ini ya kita banyak-banyak latihan aja ya kayaknya. Itu dari ini, apa perbedaan review buku dan resensi buku? Silahkan Mas Teguh atau Ogi kalau mau menanggapi. Sepemahaman saya itu sama aja sih. Review buku, resensi buku, timbangan buku, ulasan buku, apalagi ya namanya. Jadi sama aja sih. Menurut saya sama aja. Terus ini yang dari Ega nih, ada pertanyaan juga ya, yang apakah membandingkan isi buku dan tersebut dengan buku lain penting? Itu menurut aku penting sih, karena kan waktu itu Mbak Kori pernah cerita juga kan, waktu kita sesi BRD yang Juli tahun lalu, yang di reading room kan Mbak Kori bilang tentang informed reading atau critical reading itu kan. Jadi sebenarnya kan ya itu tadi, makanya kayak kenapa menyimpan jurnal seperti ini penting, karena kan sebenarnya kayak membaca, pasti kan setiap penulis itu kan punya keterbatasannya masing-masing ya. Dia kayak punya tumbuh besar di lingkungan tertentu, jadi punya bias tertentu, terus dia juga jadi punya blind spot tertentu, dia juga punya preferensi tertentu, punya kepribadian tertentu yang akhirnya mau nggak mau tuh pasti akan mempengaruhi tulisannya, karena maksudnya objektivitas kayaknya nggak ada deh, kecuali kalau di ilmu alam mungkin ya. Nah, sama misalnya kayak contohnya, jadi kan jadi kita tuh nggak boleh yang kayak nggak boleh jadi kayak dogmatis banget. Cuman maksudnya kita ketika kita membaca tuh sebaiknya ya jangan yang terlalu kayak nelan mentah-mentah dan langsung percaya begitu saja dan mengamini begitu saja kan apa yang dia katakan gitu. Jadi maksudnya perlu juga memperlakukan teks yang kita hadapi itu dengan sedikit keraguan-raguan yang sehat lah gitu. Maksudnya kayak makanya persis yang kayak Mbak Kori bilang itu, maksudnya kayak ini kira-kira bagaimana misalnya bias pribadi si penulis mempengaruhi karya ini. Misalnya kayak ini ada satu hal yang paling menarik sih, ini bukunya nggak aku review tapi aku baca. Aku baca buku judulnya Selfish, yang penulisnya tuh Will Storr, dia tuh wartawan tahun 2018, dan aku baca itu tuh kayak depresi banget, karena itu tuh bukunya emang dark banget gitu. Itu non-fiksi, dan dia meramalkan tentang masa depan kita gitu. Dan tapi menariknya itu di bagian pendahuluan dia tuh kayak ngasih disclaimer. Saya didiagnosa dengan major depression setelah saya menulis buku ini. Jadi ketika Anda membaca buku ini dan menemukan bahwa isinya sangat madesu gitu ya, bisa jadi itu karena depresi yang saya idap gitu. Jadi kayak yang saya lihat tuh ya jadi yang kelam-kelam semua gitu. Sementara kan kalau kita ngelihat ekstrim kanan, ekstrim berikutnya itu kan yang kayak enlightenment-nya si Steven Pinker gitu kan, yang kayak kok semuanya tuh optimistis banget gitu ya. Kayak misal, karena juga sebenarnya kayak cara pandang seseorang apakah dia pesimistis atau optimistis kan akan mempengaruhi bagaimana dia memilih data dan fakta kan. Jadi waktu itu sih yang sebenarnya dikritisi dari bukunya Pinker itu yang dia bilang bahwa kayak kekejian manusia tuh berkurang ya dalam sekian ratus tahun yang lalu. Tapi maksudnya ya ketika dia bilang berkurang tuh
sebetulnya bukan, dia tuh hanya ngelihat bentuk-bentuk kekejian tertentu gitu. Karena maksudnya ketika ada bentuk kekejian yang sudah diganti, maksudnya kan kita mungkin tidak lagi kayak ngebunuh orang secara brutal, maksudnya kekerasan fisik mungkin berkurang, tapi itu kan digantikan dengan kekerasan psikologis kan, yang menurut aku juga sama Verbal. kurang ajarnya kan. Maksudnya karena kan kayak, ya lu tuh jadi pasif agresif, lu tuh jadi sulit dilacak gitu-gitu. Jadi itu makanya pentingnya cross reference itu. Tapi juga sehingga kita kayak tahu kan misalnya kayak oh nih si penulis ini punya kekurangan ini, siapa sih yang kira-kira bisa mengisi kekurangan itu. Lantas kalau misalnya kayak dia bikin penelitian donornya siapa, yang mungkin berarti kalau misalnya kayak dibiayai sama donor itu bisa jadi dia jadi lebih berpihak sama donor itu. Tapi juga ini kan kayak untuk memperluas perspektif kita aja. Maksudnya kalau kita berminat untuk mengkaji lebih jauh tentang isu ini, apalagi sih yang perlu kita cari gitu. Itu kalau Mas Teguh gimana? Kalau aku percaya buku yang kita baca itu akan membawa kita ke buku yang lain. Misalkan tadi ketika aku baca Cetayana, aku langsung ingat bukunya Kavita Sharma. Ketika aku membaca Normal People, aku akan ingat yang klasiknya Jane Austen, Charlotte Bronte, tapi aku juga akan ingin mengulik lagi buku-buku marxisme. Nah, yang pengalaman ini tuh seperti pengalaman baca, misalkan kayak aku menemukan Siddhartha Mukherjee itu ketika aku membaca Materi-Dilinya Genome. Aku menemukan Neil deGrasse Tyson ketika aku menemukan Carl Sagan. Jadi penulis itu terbatas, kita akan melengkapi itu dengan penulis-penulis yang lain. Jadi Malcolm Gladwell sepertinya kurang nih, kita butuh yang lain. Kita akan mencari buku-buku yang tipe yang itu akan melengkapi itu. Jadi resensi pun demikian. Jadi kalau misalkan kita merasa bahwa bukunya ini kurang, kira-kira buku ini kurang apa? Nah, kita butuh asupan buku yang lain. Ketika bukunya Elizabeth Colbert kurang, apa sih yang menarik dari ini yang bisa kita ambil dari buku yang lain? Nah, itu kita cari. Tentu itu butuh pengalaman baca yang banyak. Jadi pertama pasti sudah sering membaca banyak buku, jadi gampang. Apalagi kalau sekarang kan bubble internet kan dimudahkan ya. Di book depository aja kalau misalnya kita nyari buku satu itu pasti nanti suggestion-nya bukunya banyak. Nah, itu bisa kita pakai referensi itu sih. Itu sih. Oke, makasih Mas Teguh. Ini ada dari Zelia lagi ya. Di beberapa review yang aku baca, ada yang membahas kertas atau cover bukunya juga. Apa itu perlu? Kalau menurut aku sih enggak sih, kecuali kalau aku pribadi ya mungkin, kecuali kalau kamu mau nyaranin kalau ngobrol dari mulut ke mulut sih, karena aku biasanya kalau ngomongin soal cover dan apa itu, kayak aku pernah biasanya terkait dengan harga sih. Kayak waktu itu aku pernah bahas ke Ina juga ya, misalnya kayak yang Handmaid's Tale yang dijual di Aksara tuh 270.000 tuh karena bukan yang hardcover sih, itu paperback, tapi yang kertasnya tuh yang kayak karton tebel berwarna-warni gitu. Sementara aku ketika kayak ngelihat di Kinokuniya tuh ada yang Handmaid's Tale harganya cuma 90.000 doang, tapi itu yang ukuran pocketbook dan covernya lebih sederhana gitu. Atau misalnya kayak waktu aku pergi ke India, aku hampir ada masalah tulang punggung karena aku beli banyak banget buku gitu ya. Karena harganya tuh cuman kayak berapa sih, 50.000 lah rupiah gitu per buku, tapi memang dia ngakalinnya dengan memproduksi yang mass market, which is nggak apa-apa juga gitu. Jadi mestinya pas kita baca tuh jadi kayak lebih mudah ketekuk gitu, karena mungkin kartonnya nggak terlalu kuat atau apa. Kalau cover sih sebenarnya soal itu ya gitu. Kecuali kalau emang yang ada yang mengandung unsur simbolis banget kayak yang novelnya Danarto tadi mungkin ya gitu. Mas Teguh ada tanggapan? Iya sih, hampir nggak pernah saya bahas cover jenis kertas di resensi koran. Mungkin kalau di blog, saya sering sih ngomongin pendapat pengulasku di blog yang ngomongin ini kertasnya jelek, kurang bagus. Misalkan fontnya terlalu besar, nah itu sebenarnya nggak terlalu masalah kalau itu mungkin untuk konsumsi pribadi dalam hal ini blog atau tadi omongan pribadi. Tapi kalau misalkan media massa, sepertinya itu tidak terlalu, bahkan mungkin nggak perlu dibahas juga. Oke, thank you Mas Teguh dan Ogi. Teman-teman ada pertanyaan lagi?
Ada nih dari Nataya. Apakah ada tren dalam penulisan resensi buku atau semacam perubahan standar resensi dari 10 tahun yang lalu? Wah, ini harus riset 10 tahun yang lalu ini gimana? Nggak, tapi karena mungkin pemainnya berbeda, pasti beda-beda. Jadi 10 tahun lalu mungkin kita masih menemukan jurnal halaman-halaman kritik sastra yang masih subur gitu. Jadi itu yang membuat resensi buku lebih cenderung kayak kritik sastra yang berat, yang analitisnya yang panjang dan segala macam. Tapi karena sekarang mungkin karena perubahan iklim media massa kita, kemudian halaman diperpendek, kemudian kepentingan-kepentingan lain, jadi unsur-unsur itu mungkin terkikis. Tapi kalau butuh membedakan 10 tahun lalu dan sekarang mungkin perlu penelitian yang agak panjang. Seperti halnya kita membedakan apa sih bedanya cerpen Kompas 10 tahun yang lalu dengan cerpen Kompasnya sekarang. Wah, itu bisa 4 SKS untuk membahasnya. Gitu. Tapi yang lebih seru lagi sekarang adalah tren review buku di Instagram. Itu menarik untuk diikuti karena orang lebih mudah terpapar di Instagram, lebih akses ke Instagramnya semua orang bebas, dan lebih mudah terpengaruhi. Jadi karena kepentingan itu, jadi orang berlomba-lomba untuk membuat buku itu secara visual semenarik mungkin, terutama penerbit ya, terutama baik dari cover, kalau memang dia butuh ilustrasi yang sekece mungkin agar ketika diulas di Instagram itu menarik pembaca. Lagi-lagi untuk kepentingan promosi buku sih, gitu. Tentu kalau resensi di media di sosial media pasti berbeda perlakuannya dengan resensi di koran. Gitu sih. Ya mungkin ini menyambung ke pertanyaan Galis ya, kalau bukunya ilustrasi menarik, boleh enggak? Ya mungkin kalau ada kaitannya dengan isi bukunya bisa, gitu kan, kita kulik juga gitu biar pemahamannya lebih tinggi. Tapi ngomong-ngomong soal ilustrasi yang menarik itu, aku juga seneng sih. Maksudnya kan banyak orang yang bilang kayak jangan nilai buku dari sampulnya, cuman kan bukan berarti kayak sampulnya juga ini juga kan nggak boleh menarik gitu, karena aku nih waktu itu pernah mau wawancara ini sih dari Suku Tangan, itu mereka yang ngedesain ilustrasi sampul buku, cuman terus kayak belum sempat sampai sekarang. Jadi itu yang sedang kayak mereka lakukan juga sih, karena aku juga sering juga kayak beli buku karena covernya menarik dan ternyata isinya juga keren gitu. Sama Mas Ogi, sama. Bahkan saya itu mengoleksi buku yang saya sudah punya, sudah baca, tapi ganti cover dan covernya lebih bagus, saya beli juga. Oh, ya boleh juga sih jadi kolektor gitu ya jadi. Teman-teman, ini ngomong-ngomong soal SKS, gue juga baru nyadar nih udah 3 SKS loh, 2,5 jam. Apa tidak mau kita lanjutkan ke diskusi buku saja kah? Sambil yang lagi mau makan siang dulu, biar nggak masuk angin. Last chance buat teman-teman kalau masih ada yang mau bertanya, saya persilahkan. Kalau misalnya nggak ada, mungkin kita bisa sudahi sesi sharing hari ini, dan kita terima kasih banget buat Ogi sama Mas Teguh. Terima kasih banyak udah sharing-sharing ilmu buat kita semua. Seru banget, memotivasi kita untuk semakin teliti atau lebih detail dalam membaca supaya kita bisa menghasilkan resensi-resensi yang bagus juga untuk bisa kita tulis gitu kan. Mungkin sebelum masuk ke sesi selanjutnya kita boleh foto bersama dulu. Bentar aku ambil bukunya dulu ya, bentar. Kita boleh foto bersama dulu supaya ada kenang-kenangan. Teman-teman boleh dinyalakan ya kameranya supaya kita bisa foto bersama. Yang ada buku boleh ditunjukin, kalau nggak ada buku nggak apa-apa, kita foto aja.
Oke. Widya, Ega, Kak Isla, Teni, Mbak Kori, Mbak Eni, ada yang mau nyalain video juga? Rizky? Kalau nggak ada, kita mulai foto ya. Siap. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Thank you semuanya udah join di sesi ini. Makasih banyak Mas Teguh sama Ogi atas sharing-sharingnya. Mungkin untuk sharing buku selanjutnya aku serahkan ke Ogi mungkin ya Gi ya. Karena aku kebetulan juga ada agenda lain. Jadi aku serahkan Oke. Iya, aku nih juga pas banget baru ngirim message ke Ina. Kamu makan siang dulu nggak? Iya, teman-teman. Ini aku bakalan moderasiin dulu sampai jam 2.15. Mungkin nanti jam 2.15 aku minta gantian juga ya, karena aku mau cus makan